Halo semua, selamat datang. Di video ini akan ada penjelasan tentang cara menggunakan store prosedur yang akan dipertanggungjawabkan oleh Brian Lee Kulalen. Oke teman-teman, sebelum masuk ke sintaks store prosedur, yang pertama ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat tabelnya. Ya, di sini kita buat database-nya terlebih dahulu. Contohnya create database was Basda. Oke. Ya, kita buat yang pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Create tabel. Nama tabelnya sebagai contoh kita buat tabel pengembalian dengan isinya terdapat kolom ID pengembalian, jadi pengembalian auto tanggal dengan tipe data date, koma. Selanjutnya di dalam ada denda int, defaultnya default 0, enter. Kolom selanjutnya itu buku varchar 100 not null, enter. Dan user terakhir, user varchar 100 dan defaultnya default 0. Tutup. Oke, di sini tabelnya sudah jadi. Selanjutnya kita isi datanya terlebih dahulu. Kita isi data ke dalam tabel, insert into pengembalian. Di dalamnya yang kita isi yaitu tanggal, kolom yang akan diisi yaitu kolom tanggal, denda, buku, dan user. Tanggal, denda, buku, sama user. Ya, user, enter. Value, dan di dalamnya kita isi tanggal, denda, buku, user, jadi 1, 2, 3, 4. Yang pertama tanggal 2022, kita mengisi tanggal. Cara mengisi data dengan tipe data tanggal yaitu kita harus memulai dari tahun, bulan, setelah itu tanggal. Itu cara penulisannya. Tahun, bulan, tanggal. Oke, 4. Setelah itu dendanya 5.000, denda 5.000, bukunya buku Pancasila, usernya yaitu Sari, contoh ya, user Sari. Kita mengisi data selanjutnya. Ini 2022, bulan 6, tanggal 1,
Mohon maaf, bukan gitu cara penulisannya. 0601, koma, setelah itu dendanya denda 10.000, contohnya 10.000, buku kecerdasan buatan, terus tulisnya ya usernya Nera, contohnya Nera. Di sini kita akan mengisi 3 data aja ya, cukup 3 data aja. Data yang terakhir, aduh mohon maaf ada kesalahan. Mohon maaf. Terus ini dia kurang tanda kutip ya teman-teman. Data selanjutnya kecerdasan buatan, terus data yang terakhir yaitu yang terakhir 2022 05, terus 29. Contoh dendanya di sini denda 15.000 teman-teman, 15.000, dan nama bukunya robotika dan user bukunya Evi. Oke, selesai, close ya, datanya sudah diisi. Nah, saatnya kita masuk pada sintaks store prosedur ya. Yang pertama harus kita buat di sini, kita akan membuat store prosedur untuk menampilkan semua data. Caranya kita buka dulu delimiter spasi pagar, enter ya. Setelah itu ini sintaks store prosedurnya. Memulai yang sintaks prosedurnya, store prosedurnya itu dimulai dari delimiter pagar untuk membuka codingnya, dan kita buat create prosedur select pengembalian sebagai contoh, dan di dalamnya terdapat tanggal, koma, mohon maaf, select pengembalian, terus buka kurung seperti itu, dan setelah itu kita enter dan bikin enter, terus kita select masing-masing kolom yang akan dituju pada tabel pengembalian. Select di dalam tabel tersebut terdapat ada kolom ID pengembalian, koma, user, buku, denda, from pengembalian atau from tabel pengembalian. Oke. Setelah itu kita close, lalu end seperti itu, dan kita tutup delimiternya. Teman-teman ingat, kita harus, setelah kita menulis sintaks di atas ini, harus kita tutup dengan delimiter semikolon, atau tidak ketika kamu memasukkan sintaks berikutnya, itu sintaksnya tidak akan berjalan teman-teman, karena delimiter ini masih belum tertutup.
atau coding delimiter ini masih berjalan, jadi tidak terbaca pada beberapa sintaks selanjutnya. Jadi delimiter semikolon untuk closing. Mohon maaf, delimiter spasi tutup, ya seperti itu. Selanjutnya kita coba call atau menjalankan store prosedurnya. Call, mohon maaf, call tadi apa? Select pengembalian. Ya seperti itu. Seperti yang kalian lihat di sini, sintaks store prosedurnya berjalan dengan baik. Yang artinya ketika kamu call sintaks tersebut, call store prosedur tersebut, dia akan memunculkan, dia akan view isi dari tabel pengembalian. Ya, selanjutnya kita buat store prosedur untuk menampilkan data berdasarkan parameter nama user. Jadi kita menampilkan data berdasarkan nama, ya. Ada 3 nama di sini, Sari, Eva, sama Mira. Jadi kita akan buat, pertama kita buka dulu delimiter pagar-pagar untuk membuka sintaksnya. Enter, terus create prosedur, create prosedur, contohnya user, ya, user pengembalian, terus kita buka kurung sama tutup kurung, dan di dalamnya di sini kita isi ini nama user, varchar 100 untuk tipe data usernya, tipe data nama dari nama user tersebut 100. Setelah itu enter, lalu kita bikin enter, select bintang from pengembalian. Mohon maaf teman-teman jika suara saya kecil. Terus where pengembalian, where user sama dengan nama user atau yang sudah kita create tadi, nama user, tutup, enter. Setelah itu kita end, setelah end kita tutup delimiter spasi semikolon. Oke, di sini store prosedur user pengembalian sudah jadi, atau store prosedur untuk memanggil data berdasarkan nama user, targetnya user atau nama. Ya, di sini cara call-nya kita tinggal call nama prosedurnya user pengembalian, lalu nama atau tujuannya, nama dari data tersebut. Di sini contohnya kita panggil Sari, enter. Ya, seperti ini, ya, seperti yang kalian lihat di sini, data yang ditampilkan usernya Sari. Ya, dengan begitu di sini store prosedur untuk memanggil data berdasarkan nama telah jadi. Selanjutnya kita membuat store prosedur untuk menginput data. Jadi setelah kita call store prosedurnya, data akan diisi. Jadi lebih gampang. Yang pertama kita buka delimiter, kita buka sintaksnya dulu, delimiter pagar-pagar,
enter. Lalu kita create prosedur dengan nama, contoh namanya contoh namanya create, sebentar ya, create prosedur, namanya insert ya, insert pengembalian. Terus prosedurnya nama insert pengembalian, terus buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita isi masing-masing kolom, tapi masing-masing kolom dari tabel pengembalian tapi beda nama ya. Kita create namanya yang baru gitu. Jadi di sini denda P, tabel kolom denda, datanya lalu in ID, closing, kita enter, lalu begin. Kita bikin enter, baru kita tulis sintaksnya, yaitu mohon maaf, di sini tidak jadi ya teman-teman. Sebentar, kita closing dulu, delimiter spasi tutup. Mohon maaf, salah ya sintaksnya teman-teman. Delimiter closing dulu ya, baru kita buka lagi delimiter ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak jadi, kalau programnya, kalau kamu terlanjut salah menuliskan sintaks, kalian bisa menulis sintaksnya ulang seperti ini. Jadi kalian end dulu delimiternya, terus kalian tutup pakai semikolon, baru kalian buka baru. Create prosedur tersebut, dari di sini ada int denda P, int ID, mohon maaf, int judul dengan tipe data varchar jumlah 100, koma nama, begitu pula tipe datanya varchar 100, varchar 100, terus kita begin ya, kita tulis sintaksnya di dalam, yaitu insert into pengembalian, dan kita masukkan masing-masing kolom pada tabel tersebut, yaitu tanggal, denda, buku, dan user. Tanggal, denda, buku, sama user ya. Terus setelah itu enter value, dan kita masukkan current date, atau di sini ketika kita masukkan sintaks ini, ketika kita mengisi data, tanggalnya langsung dituju pada tanggal komputer kalian atau tanggal sekarang. Itu fungsi current date. Kita menggunakan current date, terus denda P, setelah denda P, judul dan nama ya, oke. Itu kita close, enter, spasi pagar, enter. Setelah itu delimiter spasi semikolon untuk menutup sintaksnya. Oke. Di sini kita coba mengisi input data baru ya teman-teman. Call insert pengembalian, terus kita masukkan datanya. Contohnya di sini
kita buat buku pengantar web ya. Pengantar web yang pertama, kita isi dendanya dulu, kita masukkan dendanya dulu 0. Setelah itu nama bukunya pengantar web, pengantar web, dan nama usernya di sini contohnya Sakina ya teman-teman. Ya, Sakina. Mohon maaf, current date field. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan ya teman-teman. Pada current date-nya seharusnya double R ya teman-teman. Kita drop dulu, insert pengembalian, drop prosedur. Oke, kita buat ulang prosedur insert ya teman-teman. Mohon maaf pada kesalahan. Jadi sini yang pertama kita buka dulu delimiter, terus prosedur pengembalian, insert pengembalian, begin, lalu insert untuk pengembalian. Value-nya ini dia, current date double R, enter, terus kita end, baru delimiter tutup. Oke, kita call ulangnya teman-teman. Maaf, kita call ulang. Kita call delimiter insert, kita call prosedur insertnya ulang. Call user pengembalian salah. Call ya, call insert pengembalian Sakina ya. Oke, enter ya. Di sini jadi kita coba insert data berikutnya. Data di sini dendanya contohnya 5.000 ya, 5.000. Buku di sini pengantar, contohnya perusak ya, perusak virus. Dan di sini namanya, contoh namanya Elita. Oke. Oke, enter ya. Kita coba view ya teman-teman. Jadi tadi kita coba view menggunakan call apa tadi, mohon maaf, kalau yang kita buat pertama call select ya teman-teman, call select pengembalian. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, dua data tersebut telah ditambahkan, yaitu data dari user Sakina sama Elita berhasil ditambahkan menggunakan store prosedur insert ya, insert pengembalian. Ya teman-teman, begitu saja tutorial dari saya, cara penggunaan dari cara menggunakan store prosedur. Yang mohon maaf jika ada beberapa kesalahan yang telah terjadi di pertengahan tutorial. Tetapi terima kasih karena menonton video ini, dan sekian.